Halo, ketemu kembali di video pembelajaran matematika. Untuk topik kali ini kita bahas statistika pelajaran di kelas 7. Dan jangan lupa di like dan di subscribe untuk mengetahui video-video selanjutnya. Oke, kita lanjut. Baiklah, untuk statistika. Pengertian statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari semua tentang data, mengumpulkan data, penyajian data, analisis data, sampai terbentuk suatu kesimpulan. Inilah pengertian dari statistika. Statistika ini bisa digunakan kalau di siswa atau mahasiswa yang kuliah untuk membuat skripsi, ya. Jadi kita harus mengerti dulu data. Apa itu data? Data adalah sekumpulan bilangan atau keterangan yang dapat menerangkan sesuatu. Itu pengertian dari data. Data itu ada dua macam. Yang pertama, berbentuk bilangan. Data berbentuk bilangan. Contoh, berat badan. Berat badan Budi 60 kg. Itu kan berbentuk bilangan, ya. Tinggi badan. Tinggi badan Adi 145 cm. Jadi berbentuk bilangan. Sedangkan yang kedua, tidak berbentuk bilangan. Yang tidak berbentuk bilangan itu contoh warna. Warna kesukaan warna merah. Jadi dia kan bukan berbentuk bilangan, merah. Status, negeri, swasta. Jadi dia bukan berbentuk bilangan, ya. Ada dua untuk data. Jadi data kita itu bisa berbentuk bilangan, bisa tidak berbentuk bilangan. Itu data. Ada juga pengertian populasi dan sampel. Ini bagian dari untuk statistika, ya. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek, sedangkan sampel adalah objek yang diteliti. Populasi keseluruhan objek dan sampel adalah objek yang diteliti. Populasi itu bagian terbesar, sedangkan sampelnya bagian dari populasi tapi yang bagian terkecilnya. Oke. Contoh. Misalkan Adi ingin mengukur kadar garam di air laut di Belawan. Jadi dia tidak mungkin populasinya itu adalah air laut di Belawan. Dia tidak mungkin meneliti seluruh air lautnya. Cukup biasa diambil sampel misalkan 1 gelas. Nah, itu sampel itu makanya dikatakan sampel itu bagian terkecil dari populasi. Contoh lagi, ya, mengukur berat badan SMP Negeri X. Kita mau tahu berapa berat badan SMP Negeri X. Seluruh siswa SMP Negeri X itu merupakan populasinya. Sampelnya, kita ambil sampel yang mau kita teliti itu misalkan hanya kelas 7A. Jadi bagian dari SMP Negeri X, ya. Itulah untuk perbedaan antara populasi dan sampel. Pengumpulan data. Cara kita mengumpulkan data. Yang pertama, ada penelitian langsung atau observasi. Ini artinya kita langsung terjun langsung ke pusat perolehan data, ya. Si peneliti harus langsung. Ya. Yang kedua, wawancara atau interview. Wawancara itu bisa kita memperoleh datanya dengan wawancara. Artinya kita bertanya sama yang punya data, kita wawancarai atau kita interview. Itu cara memperoleh kita data, boleh. Yang ketiga, angket atau kuesioner. Angket ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat dan itu diberikan untuk diisi, ya. Dari hasilnya bisa kita olah. Sedangkan yang keempat itu studi dokumen. Studi dokumen itu artinya mengambil data dari yang sudah ada. Contoh, kita mau tahu curah hujan di suatu kota, kita ambil data dari BMKG. Contoh, kita mau tahu pertumbuhan statistika dari angka kelahiran, misalkan kita ambil dari data statistik, ya. Itu artinya studi dokumen, tinggal kita ambil data yang sudah ada. Oke. Penyajian data. Data yang sudah kita dapat bisa kita sajikan. Data yang sudah kita dapat itu kita sajikan kemana? Yang pertama, kita sajikan ke dalam tabel. Ke dalam tabel ini ada dua macam, frekuensi tunggal, satu lagi frekuensi kelompok.
Yang kedua, kita sajikan ke dalam diagram, bisa. Diagram ada diagram gambar, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Oke, penyajian data dalam bentuk tabel. Misalnya, berikut ini tabel yang menyajikan jumlah siswa di SMP Sukamaju. Langkah pertama kita buat judulnya. Tabel jumlah siswa di SMP Sukamaju. Baru kita buat tabelnya. Tingkat kelas 7, kelas 8, kelas 9, jumlah, jenis kelamin, laki-laki, perempuan, jumlah. Ya. Jadi dari data ini bisa kita lihat jumlah laki-laki kelas 8 berapa. Inilah yang disajikan ke dalam tabel. Kita lanjut. Distribusi frekuensi tunggal. Contoh, diketahui warna kesukaan dari siswa berikut. Ada beberapa siswa mempunyai warna kesukaan, misalnya Budi warna kuning, Adi warna hitam, dan selanjutnya. Data ini kita buat ke dalam tabel, ya. Langkah pertama sama seperti tadi, buat judul dulu. Tabel warna kesukaan 10 siswa. Kita buat tabelnya. Warna kuning, coba dicek warna kuning. Ada berapa warna kuning di sini yang suka warna kuning? Budi, hanya 1. Ya, kita tulis seterusnya. Ini frekuensi 1. Warna hitam. 1, 2, 3, ada 3, 1, 2, 3, kita buat terusnya, dan frekuensinya 3. Warna putih, 1, putih 2, 3, ada 3 juga ya, saya tuliskan 3. Di mana yang warna merah? 1, ya 1 saja yang punya warna merah, yang suka warna merah. Warna pink 1, ya. Warna biru 1. Maka jumlah seluruh siswanya, jumlahkan frekuensinya, jumlahnya sama dengan 10. Inilah membuat data ke dalam tabel yang disebut ini tabel frekuensi tunggal, ya. Contoh yang kedua, diketahui berat badan 30 siswa dari kelas 7 sebagai berikut. Ini berat badannya. 35, 37, 40, dan selanjutnya. Data ini mau kita buat ke dalam tabel distribusi frekuensi tunggal. Pertama, buat judulnya dulu. Tabel berat badan 30 siswa kelas 7, SMP X atau apa. Oke, kita buat berat badannya 35 ada, 36, 37, 38, dan selanjutnya 42. Sekarang, 35. Kita lihat di sini ada berapa yang 35? 1. Yang 35, 2, 3, itu yang berat badannya 35, 4, 5, ada 5, berarti kita buat terusnya 5, 1, 2, 3, ini masih 4, 5, 5, jadi kalau untuk terusnya 4, baru untuk 5-nya cukup dibuat garis miringnya, ya. Yang kedua yang 36, kita cari yang berat badan 36, 1, 2, 3, 4. Oke, 4 terusnya ada 4, berarti frekuensi 4. Selanjutnya 37, 1, 2, 3, 4 juga yang 37 ya, hadirin sekalian, buat 4. Oke, 4. 38, 1, 2, 3. Oh, ada 3, berarti kita buat terusnya 3. Frekuensinya 3. 39, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita buat ini, 4-nya kita buat garis miring, jadi 4, 5, 6, berarti 6. 40, 1, 2, 3, 4, berarti ada 4. Frekuensi 4, 41, ya. 41, ada 2. 42, 1, ini lagi 2. Di semuanya 2. Kita jumlahkan frekuensinya, ini harus jumlahnya sama dengan 30, karena jumlah siswanya sama dengan 30. Inilah cara kita mengubah data, membuat data itu ke dalam tabel frekuensi tunggal baik frekuensi kelompok. Ini caranya kita daftarkan semuanya. Oke,
Yang kedua, distribusi frekuensi kelompok. Untuk distribusi frekuensi kelompok ini dibahas di pelajaran di SMA. Data dalam bentuk diagram. Ya, data-data yang kita peroleh bisa kita sajikan pertama ke dalam tabel, yang kedua ke dalam diagram. Ini kita coba kita bahas membuat data ke dalam diagram. Yang pertama, diagram lambang atau piktogram. Data tersebut bisa kita buat ke dalam diagram lambang. Contoh, data penjualan sapi perah selama 4 tahun di PT Maju Mundur. Ini ada datanya dalam bentuk tabel. Tahun 2007 ada 7.000 ekor, 2008 10.000 ekor, 2009 9.000 ekor, dan 2010 ada 12.000 ekor. Jadi data ini mau kita buat ke dalam diagram lambang atau piktogram lambang. Ini bicara mengenai sapi. Berarti yang harus kita buat lambang sapi. Jika ini kita bicara mengenai uang, berarti harus lambang uang. Kalau ini bicara kita misalkan gambar buahan semangka, gambar semangka. Jadi ini kita bicara mengenai sapi. Jadi tidak mungkin kita buat kita gambar sapinya sebanyak 7.000. Jadi di sini adik sekalian punya ketentuan. Satu gambar kita buat mewakili berapa. Yang penting dia bisa bulat, ya. Contoh saya ambil di sini keterangan, satu gambar sapi itu mewakili 1.000 sapi. Satu gambar mewakili 1.000 sapi. Kita buat ke dalam piktogramnya. Ini ada 7.000 sapi. Di sini satu gambar 1.000 sapi. Jadi kalau 7.000 berarti ada 7 gambar sapi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini cukup kita buat 7 gambar sapi. Seandainya di sini 7.500, berarti 7 sapi bulat. Yang 500-nya kita buat aja gambar setengah sapi. 10.000 berarti ada 10 sapi, ya. Gambar lambangnya 10.000 sapi berarti ada 10 sapi yang harus kita gambarkan. Yang berikutnya 9.000. Di sini ada 9.000 sapi. Berarti cukup kita gambar ada 9 sapi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan 12.000 sapi, ingat ya adik-adik sekalian, satu sapi mewakili 10.000. Satu sapi mewakili 1.000 sapi. Berarti 12.000 berarti 12 sapi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti cukup kita gambarkan ada 12 sapi. Kembali saya ingatkan untuk adik sekalian, jika di sini terjadi seperti yang saya bilang tadi, 7.500. Karena satu gambar sapi mewakili 1.000, berarti 7.000 berarti 7 sapi. Ada 500 berarti setengah. Gambarkan aja setengah sapi. Seperti itu. Jadi tergantung dari soalnya apa yang dipertanyakan. Di sini sapi berarti kita buat lambang sapi. Jika dia di sini data jumlah siswa berarti orang. Kita gambarkan lambang dari manusia. Seperti itu ya. Itulah untuk diagram lambang. Baiklah, coba kita lanjut untuk yang berikutnya. Yang kedua, diagram batang. Contoh, berikut ini adalah jumlah siswa di kota X berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2020. Jumlah siswa di kota X berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2020. Disajikan datanya ke dalam bentuk tabel, ya. Jenjang SD putra 2.000, putri 3.000. SMP 1.000, putrinya 1.500. Sedangkan untuk SMA, putranya ada 500, putrinya ada 1.000. Data ini kita sajikan ke dalam diagram batang. Oke, baiklah. Coba kita gambarkan sumbu koordinatnya dulu.
Kita masukkan nilai-nilainya 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000. Jadi kita masukkan, kita urutkan lagi di sini SD, SMP, SMA. Kita ambil garis bantunya. Kita gambarkan SD. Di sini SD 2000 putra. Saya coba ambil untuk gambar putra itu warna biru, 2000 putra. Kita gambarkan diagram bantangnya ke 2000. Ya, dari sini bisa jelas bahwa SD ada 2000 putra. Kita ambil yang biru putra. Sedangkan putri 3000, yang merah. Oke. Yang kedua SMP ada 1000 putra. Berarti 1000 putra. Putrinya ada 1500. Kita buat ke 1500. Sedangkan untuk SMA, putranya ada 500, putrinya ada 1000. Jadi dari sini, inilah yang dimaksud dengan diagram batangnya. Seandainya ya, dari sekalian ini tidak diketahui tabel, bisa kita ketahui jumlah siswanya. Kita buat dulu ketentuannya, biru itu sama dengan putra, merah sama dengan putri. Pertanyaan, seandainya tabel ini nggak diketahui, berapa jumlah siswa SD yang putra? Putra kan biru, tinggal kita lihat aja putra sama dengan 2000. Seperti itu. Demikian juga sebaliknya, berapa jumlah siswa SMA yang putri? Putri tadi yang merah. Putri lihat 1000. Itulah menentukan data jika diketahui diagramnya. Ya, demikian sebaliknya, menggambar tabel dari tabel ke diagram batang. Oke, kita coba bahas yang ketiga. Diagram batang tadi yang kedua, yang ketiga diagram garis. Data bisa kita sajikan juga ke dalam bentuk diagram garis ya, adik-adik sekalian. Kita sajikan data itu ke dalam diagram garis. Yang pertama, contohnya penjualan buku di toko X. Ada diketahui bulan Januari penjualan bukunya 20. Februari 15, Maret 33, April 24, Mei 10. Data ini kita sajikan ke dalam diagram lambang, sudah tadi kita jelaskan, cukup kita gambar lambang buku. Sedangkan yang kedua, diagram batang, kita gambarkan diagram batangnya bisa. Yang penjelasan yang ketiga ini diagram garis, gimana cara kita menentukan diagram barisnya. Oke, kita gambar sumbu koordinat dulu. Untuk banyak yang terjual, ini banyak yang terjual ya. Di atas, sedangkan yang ke kanan ini itu bulan, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Januari penjualannya 20, berarti kita buat garis putus-putus ke 20. Kita buat titik potongnya ya. Februari ada 15, kita hubungkan Februari 15. Buat titik potongnya. Maret ada 33, berarti kita hubungkan ke 33. Kita buat titik potong. April ada 24, kita buat titik potongnya. Mei ada 10 ya, kita buat titik potong. Sekarang sudah kita temukan titik potong. Jadi dari sini tinggal yang ditanyakan diagram garis, kita hubungkan titik-titik potong tersebut. Ya, hubungkan, hubungkan. Inilah diagram garis. Yang dimaksud dengan diagram garis, inilah dia. Membuat data dari tabel ke dalam diagram garis, seperti inilah caranya. Atau sebaliknya juga seperti diagram batang tadi, jika tabel tidak diketahui, bisa kita cari. Penjualan buku di bulan Maret, tinggal lihat aja Maret. Dihubungkan kemana? Berarti 33. Oke. Kita bahas yang keempat. Mengubah data atau membuat data ke dalam diagram lingkaran. Contoh, dari 400 siswa diperoleh data tentang pekerjaan orang tuanya. Ada datanya. Yang PNS itu ada 120, wira swasta ada 100, pedagang 150, TNI atau Polri ada 30. Di mana jumlah orang tua ini adalah 400. Pertanyaan, jika data ini kita buat ke dalam diagram lingkaran. Caranya, adik-adik sekalian perlu diingat kembali, satu lingkaran, berapakah sudut satu lingkaran?
Sudut satu lingkaran itu adalah 360. Jadi ini, PNS ini berapa sudutnya? Wira swasta berapa sudutnya? Pedagang berapa sudutnya? TNI Polri berapa sudutnya? Baru bisa kita gambarkan. Sekarang kita tentukan satu-satu. Untuk PNS, jumlah PNS 120, jumlah keseluruhan 400, berarti 120 per 400 kali 360. Ya, 120 per 400 kali 360. Matikan nolnya dulu. Ini 40, mati ke 360 itu adalah 9. Tinggal kita kalikan 12 kali 9 derajat sama dengan 108 derajat. Inilah sudut untuk PNS. Demikian juga adik-adik sekalian untuk mencari sudut untuk wira swasta ya. Berarti 100 per 400 kali 360. Matikan, maka nanti 40 dengan 360 itu 9. 9 kali 10 sama dengan 90 derajat. Sama penentuannya dengan yang PNS ya. Pedagang juga 150 per 400 kali 360. Nolnya habiskan dulu, bagi 9. Berarti tinggal 9 kali 15. Sama dengan 135 derajat. TNI atau Polri sama ya, 30 per 400 kali 360 sama dengan 3 kali 9 derajat sama dengan 27 derajat. Inilah langkah untuk menentukan sudut-sudut jika data ini mau kita buat ke dalam diagram lingkaran. Jika sudah kita temukan sudutnya, tinggal kita masukkan untuk menentukan ke dalam lingkarannya. Kita gambarkan dulu lingkaran. Untuk mempermudah saya di sini, saya coba garis bantunya. Bisa dari sekalian gambar langsung dengan menggunakan busur ya. Busur, ukur sudutnya. Ya, saya coba garis bantu ini. 108, kalau sampai di sini 90, 108 sekitar di sini. Inilah untuk PNS 108 derajat. Sedangkan wira swasta 90 derajat berarti 3 lurus ya. 3 lurus. Inilah wira swasta sama dengan 90 derajat. Dan pedagang di sini 135. Ya, ini 135 kita ambil. Pedagang 135 derajat. Yang 30 itu TNI Polri atau 27 derajat, inilah 27 derajat yaitu TNI Sri Polri. Baiklah adik-adik sekalian, inilah membuat data ke dalam diagram lingkaran. Jadi yang pertama itu harus kita cari dulu sudutnya. Kita tentukan sudutnya, baru bisa kita buat ke dalam lingkaran. Demikian sebaliknya, sama seperti diagram batang tadi, garis. Seandainya tabel tidak diketahui, hanya diketahui diagramnya, bisa kita cari berapa jumlah di sini. Ya. Ya, topik ini kita bahas menafsirkan diagram suatu data. Yang pertama, untuk diagram batang, menafsirkan data yang tercantum di dalam diagram batang. Oke, perhatikan contoh. Diagram batang di bawah ini menunjukkan nilai ulangan matematika. Ada diketahui diagram batangnya dengan nilai ulangan matematika. Oke, pertanyaannya diketahui diagram batang. Pertanyaannya, banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari 7. Banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari 7. Jadi bisa diamati nilai 5 ada 1 orang, nilai 6 ada 5 orang, nilai 7 ada 6 orang, dan selanjutnya. Sedangkan pertanyaannya, banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari 7. Bilangan yang dikatakan lebih dari 7 itu adalah 8, 9, 10. Berarti kita mati. Nilai 8 ada 7 orang. Nilai 9 ada 3 orang. Ya. Nilai 10 ada 4 orang. Maka jumlah siswa yang nilainya lebih dari 7 itu tinggal kita jumlahkan. 7 tambah 3 tambah 4.
sama dengan 14 orang atau 14 siswa. Inilah menafsirkan data dari diagram batang. Oke, contoh yang kedua, perhatikan diagram di bawah ini. Data penjualan beras di toko sembako pada 5 hari minggu pertama bulan Mei. Ya, kita buat dulu diagramnya. Diketahui diagramnya, diagram batangnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jika kita baca diagram ini, hari Senin itu ini dalam kuintal ya. Senin penjualannya 20 kuintal, Selasa 50 kuintal, Rabu 60 kuintal, Kamis 70 kuintal, sedangkan Jumat 30 kuintal. Pertanyaannya, tentukan selisih banyak beras yang terjual hari Senin dan Kamis. Hari Senin dan Kamis. Berarti kita cari dulu hari Senin. Senin itu 20 kuintal. Ya, cari Kamis. Kamis itu 70 kuintal. Maka selisih banyaknya beras dari hari Senin dan Kamis itu adalah tinggal kita kurangkan. 70 kurang 20 sama dengan 50 kuintal. Ya, inilah menafsirkan diagram batang atau menentukan soal jika diketahui diagramnya. Baiklah, kita lanjut untuk diagram garis. Diagram garis menafsirkan data dari diagram garis. Diagram di bawah ini menunjukkan produksi perikanan tahun 2000 sampai 2005 dalam ton. Kenaikan ikan terbesar terjadi pada tahun. Kita mau cari tahun berapa ikan yang naik terbesar. Oke. Dalam ton. Diagram garisnya Oke, dari diagram garis ini yang ditanyakan adalah kenaikan produksi ikan terjadi pada tahun berapa yang terbesar. Jadi harus kita cek dulu pada tahun 2000 ikan itu 15 ton, 2001 20 ton. Berarti kita cari dari tahun 2000 ke 2001. Kenaikannya berapa? Dari tahun 2000 ke 2001 kenaikannya adalah 2000 ke 2001 20, karena 2001 adalah 20 kurang 15, maka naik 5 ton. Yang kedua, dari 2001 ke 2002. 2001 ke 2002. Ingat, 2001 itu adalah 20, 2002 adalah 30. 30 kurang 20, maka naik 10 ton. Yang berikutnya dari tahun 2002 ke 2003. 2002 itu adalah 30 ton. Sekarang dia 2003 menurun, turun jadi 25 ton. Maka dia turun 5 ton. Yang berikutnya dari 2003 ke 2004. 2003 tadi 25 ton. Ya, 2004 40 ton. Maka kenaikannya itu 40 kurang 25, maka naik 15 ton. Dan tahun 2004 ke 2005, 2004 ke 2005 dia menurun. 40 dengan 30 berarti turun 10 ton. Diingat ya, pertanyaannya itu kenaikan produksi ikan terbesar terjadi pada tahun. Kenaikan. Naik yang terbesar itu adalah 15 ton, yaitu pada tahun 2003 ke 2004. Ya, inilah menafsirkan data dari diagram garis. Jadi, kunci utamanya untuk menafsirkan datanya itu melihat data dari diagram yang diketahui, perhatikan komponen yang diketahui tertuju ke frekuensi mana atau ke jumlahnya mana. Oke. Yang berikutnya diagram lingkaran. Contoh soalnya. Diagram berikut menunjukkan bidang studi yang disukai oleh 72 siswa. Tentukan banyak siswa yang menyukai matematika. Ada diketahui diagram lingkaran. Ya.
Dari diagram ini yang ditanyakan adalah tentukan banyak siswa yang menyukai matematika. Coba kita lihat diagramnya, kita baca diagramnya. Yang menyukai matematika ini ada warnanya. Warna birunya itu IPA 30 derajat, IPS 120 derajat, bahasa Inggris adalah 60 derajat. Di sini matematika belum diketahui berapa sudutnya. Langkah pertama, kita cari dulu sudut untuk matematika. Dan perlu diingat, sudut satu lingkaran itu, satu lingkaran penuh, sudutnya itu adalah 360 derajat. Ini keseluruhan 360 derajat. Maka sudut untuk matematika 360 kurang 30 IPA tambah 120 IPS tambah 60 untuk bahasa Inggris. Jadi kita cari dulu sudut matematikanya sama dengan 360 kurang. Hasil jumlahnya ini 30 tambah 120 tambah 60, 210. Kita kurangkan, maka sudut untuk matematika adalah 150 derajat. Pertanyaan, tentukan banyak siswa yang menyukai matematika. Maka banyak siswa yang menyukai matematika itu adalah, dan perlu kita ingat kembali, banyak siswa keseluruhan itu 72 ya, 72 siswa keseluruhan. Maka untuk matematika sama dengan sudutnya 150 derajat per 360. Ini 150, keseluruhan tadi 360. Maka 150 derajat per 360 kali 72 siswa. Oke. Ini kita matikan. Matikan nolnya dulu, 15 sama-sama dibagi 3. 15 bagi 3, 5. 36 bagi 3 adalah 12. Maka 5 kali 5 per 12 kali 72. Ya, ini kita matikan, 12 ke 72. Itu 72 bagi 12 itu hasilnya adalah 6. Maka tinggal kita kalikan, 5 kali 6 sama dengan 30 siswa. Maka banyak siswa yang menyukai matematika itu adalah 30 siswa. Itu jika diketahui sudutnya ya. Sekarang gimana dengan jika diketahui persen di dalam diagram lingkaran? Perhatikan. Diagram lingkaran berikut menunjukkan kegemaran 200 siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di suatu sekolah. Banyak siswa yang gemar robotik adalah, coba kita perhatikan, bela diri 12%, bela diri 12%, senam 20%, voli 30%, MIPA 10%, PMR 13%. Robotik belum diketahui. Perlu diketahui seluruhnya ini kalau dia sudut itu 360, tapi jika dia persen itu sama dengan 100%. Maka kita cari dulu persentase untuk robotik sama dengan 100% kurang, jumlahkan ini 12% bela diri tambah 20% senam tambah 30% voli tambah 10% MIPA tambah 13% PMR. Selanjutnya 100% dikurang, jumlahkan dulu 12 tambah 20, 32 tambah 30, 62 tambah 10, 72 tambah 13, 85%. Maka persentase untuk robotik sama dengan 100% dikurang 85% sama dengan 15%. Maka persentase robotik adalah 15%. Pertanyaannya, banyak siswa yang gemar robotik adalah, diingat jumlah siswa keseluruhan adalah 200 siswa. Ya. Siswa yang gemar robotik adalah 15%. Persen itu artinya per 100. 15% kali 200, jumlah siswa keseluruhan 200, sama dengan 15 per 100 kali 200. Ini mati, 200 ke 100 mati jadi 2. Ya. Maka 15 kali 2 sama dengan 30 siswa. Inilah membaca atau menentukan soal jika diketahui hanya diagram, ya. Dengan sudut tadi sudah, dan dengan
juga sudah. Jadi terima kasih, dipahami kembali. Sampai ketemu di video selanjutnya, video pembelajaran matematika untuk selanjutnya. Untuk yang keempat ini 2011 sampai 2012. Sedangkan di sini 2012 sampai 2013. Ini 2013 sampai 2014. 2014 sampai dengan 2015. 2015 sampai 2016, 2016 sampai dengan 2017. Itu diagram garisnya.